Halo, selamat pagi teman-teman. Saat ini saya berada di pintu tol Karanganyar, Solo, teman-teman. Seperti yang kita lihat, saya baru memasuki pintu gerbang ya, teman-teman. Di sini saya perjalanan dari Karanganyar, Solo menuju ke Klaten. Dan ini baru pertama kalinya saya melintasi di Trans Jawa ke arah timur ya teman-teman, biasanya ke arah barat. Dan di depan ini saya sempat bingung, saya pikir lurus, ternyata kok ke kiri. Ya maklum, baru pertama kalinya itu terlihat Solo, Kartosuro, Semarang ya teman-teman. Dan di kesempatan pagi ini untuk traffic lalu lintas cukup lenggang ya teman-teman. Banyak sekali mobil bermuatan berat selama perjalanan. Saya lihat kalau mobil pribadi menuju ke arah Yogyakarta cukup sepi. Dan ternyata di sini untuk tolnya itu beraspal ya teman-teman, cukup nyaman. Kok kalau ke arah barat, ke arah Salatiga itu untuk tolnya beton ya teman-teman. Kalau ini aspal, jadi tidak berisik. Terlihat di kanan kiri banyak sekali tumbuhan atau pepohonan yang tentunya menambah keindahan ya teman-teman. Asik ini, rimbun ini, padahal di pinggir kota Solo ya teman-teman, tapi cukup rimbun. Dan untuk cuaca sedikit mendung, cerah mendung ya teman-teman, cerah berawan lah, berawan putih, cuman cukup nyaman untuk perjalanan, tidak terlalu gelap, mendung. Jadi untuk perjalanan kali ini betul-betul saya nikmati ya teman-teman, karena memang baru pertama kali untuk saya lewat di Trans Jawa yang dari arah timur teman-teman. Biasanya saya ke arah barat, itu ke arah Salatiga atau Ambarawa, tapi ini saya ke Karanganyar melintasi tol Trans Jawa, yang tentunya saya berangkatnya tadi masuk dari pintu tol Polan Harjo Klaten ya teman-teman. Kalau berangkatnya sebenarnya saya rekam juga, cuman berhubung saya pagi, jadi untuk kameranya itu menerjang matahari teman-teman. Jadi mata kameranya itu kena matahari, sehingga untuk gambarannya kurang bagus. Makanya ini saya dokumentasikan saat pulang saja. Ini kita sampai di kiri perbukitan ya teman-teman. Ini sampai di Mojosongo ya kemungkinan teman-teman. Kalau tadi masuknya di Kebak Keramat, Karanganyar itu Kebak Keramat teman-teman. Dan seperti yang teman-teman lihat ya, ini aspal terus loh teman-teman. Nah seperti yang di depan ini, truk-truk bermuatan berat ini teman-teman, harus nunggu antrian. Di depan itu ada dua, nah yang satu ke kiri, yang satu mau nyalip. Sebetulnya kalau ini saya dokumentasikan ini juga untuk mengukur jarak atau waktu ya teman-teman, waktu. Jadi kalau saya ke Karanganyar Solo itu lewat jalan biasa,
jalan umum itu sekitar 2 jam ya teman-teman, 1,5 jam lah paling cepat itu. Karena untuk traffic lalu lintas di jalan umum itu cukup ramai teman-teman, di daerah Gading Solo, lewatnya di Gading Solo ke arah timur, ke arah Mojolaban, itu cukup ramai, jalannya kecil, cuman untuk traffic lalu lintasnya cukup padat sekali, makanya jalan pelan-pelan. Kemudian di daerah Tanjung Anom Solo itu, Tanjung Anom juga ramai. Di atas papan petunjuk ke arah Solo ya teman-teman, itu exit tol Mojosongo tentunya. Jadi kalau ke kiri nanti turun di Mojosongo Solo, cuman saya lurus terus ya teman-teman, Mojosongo. Kalau perjalanan pas waktu berangkat tadi masuk pintu tol Polan Harjo sampai keluar exit tol Kebrak Keramat itu sekitar 27 menit, itu dari hasil rekaman videonya ya teman-teman. Dari pintu tol masuk sampai exit tol masuk, exit tol masuk sampai exit tol itu 27. Itu saya kecepatan rata-rata di 110 km per jam, karena untuk jalannya juga sedikit lenggang ya teman-teman, seperti yang kita lihat saat ini. Ini di belakang nggak ada mobil ya teman-teman, karena saya selalu mantau di belakang. Nanti kalau di belakang ada yang mau nyalip, saya ambil lajur kiri tentunya. Berhubung kosong, saya ambil lajur kanan, karena di kiri banyak sekali truk ya teman-teman. Dan di depan itu terlihat seperti anjungan itu teman-teman. Anjungan itu exit tol Ngemplak ya, itu exit tol Ngemplak teman-teman. Ini Ngemplak masuknya mana ya, Karanganyar ya, yang dekat bandara itu teman-teman. Dan tentunya di sini juga nanti menuju ke arah bandara juga ya, exit tolnya itu teman-teman. Nah ini anjungan, ini Ngemplak, ini ada Didi Kempot itu fotonya. Kita lanjut, untuk jalan tetap masih beraspal, luar biasa, tidak terlalu berisik teman-teman kalau jalan beraspal gini. Ini yang kiri ini apa ya, aku malah jadi pertanyaan itu yang kiri. Nah ini apa teman-teman, nah kok ada betengnya gitu loh, itu nggak tahu itu apa. Banyak sekali perbaikan menuju ke arah Yogyakarta ya teman-teman. Ini di kiri jalan ini baru diperbaiki, penambalan ulang aspal, dan tadi ada yang pergantian besi di pinggir itu loh teman-teman, enggak tahu apa namanya. Ini pergantian aspal, alat-alat berat. Seperti yang kita lihat kalau yang dari Semarang menuju ke arah Ngawi ya teman-teman, itu di lawan arah itu, nah cukup tidak terlalu padat ya, tidak terlalu padat itu. Terus untuk informasi harga dari pintu masuk Polan Harjo sampai exit tol Kebak Keramat itu sekitar 55.000 teman-teman. Mobil kecil ya teman, mobil kecil itu 55.000. Jadi PP tadi
sekitar 110.000, 55.000 dengan waktu tempuh sekitar anggap saja 30 menit dari Klaten menuju ke Karanganyar, 30 menit. Dan tentunya ini kalau saya sih lebih enak lewat tol ya teman-teman, karena tidak terlalu padat dan untuk jalannya juga lancar, dan tentunya mempersingkat waktu lah. Kalau saya itu biasanya kalau lewat jalan umum kan hampir 1,5 jam sampai 2 jam. Kalau pagi-pagi berangkat itu hampir 2 jaman, karena memang bebarengan dengan aktivitas masuk kerja ya teman-teman. Masuk kerja, sekolah itu jalannya mesti pelan-pelan kalau di lewat jalur umum. Cuman tadi saya berangkat pukul 7:30 itu langsung gas gitu saja. Nah ini yang kiri jalan itu loh teman-teman, ini aku jadi pertanyaan itu apa ya, barangkali ada yang tahu bisa komen di bawah. Ini yang kayak jalan tol juga kalau real bukan ya, enggak tahulah. Kalau ada yang tahu bisa komen-komen di bawah biar nambah wawasan untuk saya juga. Seperti itu teman-teman, Agramas kita lewati. Kalau videonya seperti ini nah ya teman-teman, itu di langit-langit itu terlihat awan putih dan juga biru. Ini di depan ini petunjuk arah Colomadu ya teman-teman, exit tol Colomadu. Dan tentunya saya akan ambil ke kiri menuju ke arah Yogyakarta, tapi nanti saya lewatnya turun di exit tol Polanharjo. Sudah ada papan petunjuk. Sampai di sini 12 menit ya teman-teman, 12 menit perjalanan. Ini sedikit terhambat ya tadi dengan adanya perbaikan itu. Kalau tidak ada perbaikan tentunya juga akan mempersingkat waktu, tapi nggak apa-apa lah itu. Kita lanjut. Oh itu tadi exit tol ke anu ya teman-teman, mana ya kok saya bablas Colomadu. Berarti exit tol di Solo itu kan ada exit tol Mojosongo, kemudian Ngemplak. Oh embarkasi teman-teman, maaf ya tadi ke arah embarkasi. Yang ini tadi exit tol embarkasi haji, jadi ke arah bandara. Dan tentunya saya harus melintasi di depan exit tol yang di depan ini setelah bandara ya teman-teman. Itu nanti baru menuju ke arah tol Jogja Solo. Jadi ya maklum karena baru pertama kali lewat sini ya teman-teman. Cuman sedikit saya ingat-ingat itu kalau dari Karanganyar menuju ke arah Jogja itu melintasi beberapa exit tol. Itu seperti yang saya sampaikan tadi, exit tol Mojosongo, kemudian Ngemplak dan juga embarkasi. Tentunya ini tinggal sebentar lagi kita akan belok ke kiri menuju jalan Jogja Solo, jalan tol Jogja Solo. Ini kanan kiri perumahan juga, tapi cukup rindang ya teman-teman, cukup asik. Nanti kapan-kapan saya mau mencoba ke arah Jawa Timur teman-teman,
kalau cuaca sudah tidak hujan ya, karena kalau hujan saya nggak bisa berlama-lama jalan-jalan jauh teman-teman. Kalau yang di sini anu ya teman-teman, apa, jalan cor ya, beton teman-teman. Itu di depan sudah ada rambu-rambu belok ke kiri ke arah Yogyakarta teman-teman. Sampai di sini sudah 15 menit, 41. Ini Kali PP ya, jembatan Kali PP teman-teman. Ada truk di depan. Nah, di sini Kartasura, Klaten, Yogyakarta. Oke, kita sudah ambil lajur kiri menuju ke arah tol Jogja Solo teman-teman. Kalau ada tol lingkar itu enak ya, lingkar Solo maksudnya teman-teman. Jadi nanti tetap terintegrasi dengan tol Jogja Solo atau Trans Jawa juga. Maksudnya maksudnya gini, tol lingkar itu Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar itu terhubung teman-teman. Jadi kalau kita mau ke Wonogiri juga bisa lewat tol. Kemudian kalau mau ke Sukoharjo, Karanganyar atau ke Tawangmangu bisa lewat tol juga. Tapi kalau Tawangmangu kan tentunya nggak naik ya teman-teman, maksudnya nggak sampai ke Tawangmangunya, cuman ada tolnya sampai di Karanganyar kota misalkan, seperti itu. Dan tentunya akan mempercepat waktu tempuh juga, karena untuk Karanganyar sendiri kan ada tempat wisata yang cukup banyak ya teman-teman. Di sini saya sudah melintasi Colomadu ya teman-teman. Exit tol yang dulunya exit tol Colomadu sekarang kan sudah dipindah, dan di bawah ini merupakan jalan raya Boyolali Solo. Nanti kalau ke kiri itu ke exit tol Colomadu yang baru ya teman-teman, kalau ke kiri. Cuman kita akan ambil lurus terus. Nah itu di depan, kalau ke kiri ke arah exit tol Colomadu yang baru, kita ambil ke arah Jogja. Dan untuk informasi, sepertinya untuk mudik Nataru ya teman-teman, Natal dan Tahun Baru, tol Jogja Solo ini akan beroperasi sampai di Prambanan teman-teman. Sampai di Prambanan ya, cukup mempersingkat waktu tentunya ya. Itu hanya khusus untuk Nataru ya teman-teman. Dengar-dengar untuk informasinya seperti itu. Jadi masuk di Jogja Solo Colomadu sampai exit tol Prambanan nantinya. Kalau saat ini kan sampai di Ngawen. Kalau saat ini, cuman kalau untuk truk besar itu keluarnya di Polanharjo teman-teman, harus keluar di Polanharjo, karena tadi saya sempat baca petunjuk juga untuk truk bermuatan berat keluarnya di Polanharjo. Saya masih bingung kok Polanharjo ya, padahal di situ Kuncen ya, Kuncen Ceper, enggak tahulah, Polanharjo. Di sini untuk traffic lalu lintas juga cukup lenggang ya teman-teman. Hanya truk-truk besar ini teman-teman yang lewat di sini. Ini saya menuju ke arah selatan. Jam berapa ya? Saya melintasi di sini jam
10-an teman-teman, 10-an. Di sini kalau pepohonan belum terlalu banyak ya, karena tergolong jalan tol baru. Semoga nanti kedepannya ada pohon-pohon biar bisa menghiasi atau menambah hijau di jalan lalu lintas tol Jogja Solo. Kalau yang di tengah ada pohon-pohon bunga teman-teman, seperti bougainville dan beberapa pohon lainnya seperti yang saya lihat pas berangkat tadi. Betul kan teman-teman, banyak sekali truk bermuatan berat yang lewat di jalan tol Jogja Solo ini. Kalau untuk mobil pribadi di belakang juga nggak ada, di depan ada beberapa satu gitu. Sampai di sini 21 menit. Saya stabil di kecepatan 110. Hampir sama ya teman-teman, perjalanan ke arah timur sama ke arah barat. Kalau saya kan biasanya kan mudik di Salatiga itu saya 29 menit juga masuk dari pintu tol Polanharjo sampai exit tol Tingkir, exit tol Salatiga itu 29 menit. Ke arah timur sama juga. Dan untuk traffic lalu lintas di jalan Jogja Solo sudah sedikit berkurang ya teman-teman sekarang setelah jalan tol ini dibuka. Ini kalau kemarin pas waktu uji coba itu cukup ramai. Ini sudah berbayar ya teman-teman. Kalau saat ini sudah berbayar. Itu seperti yang saya sampaikan tadi, habis sekitar 50 ribuan dari exit tol Kebak Keramat sampai di Polanharjo, Klaten. Pak Dishub sedang memantau kondisi. Jasa Marga kok ya teman-teman, Pak Dishub, Jasa Marga. Ini sampai di mana saya juga tidak hafal ya teman-teman. Itu yang pasti ini harusnya sudah melintasi di Boyolali atau Klaten teman-teman, Delanggu ya. Kalau dulu pas sering ngedrone itu masih hafal teman-teman, udah lama sekali saya nggak update, jadi nggak tahu ini titiknya di mana gitu. Kalau pas sering main drone untuk update jalan tol itu saya masih sedikit hafal. Oke ya teman-teman, kita hampir sampai di exit tol Polanharjo. Waktu saat ini 23 menit. Sudah sampai di sini ya teman-teman, 23 menit. Biasanya di depan itu sudah ada petunjuk rambu-rambu, ada 2 ya. Kalau warna hijau itu petunjuk arah exit biasanya. Exit tol Polanharjo. Kalau lurus ke arah Yogyakarta. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tentunya saya sendiri cukup merasakan lebih enak ya teman-teman. Sudah ada jalan tol seperti ini, dapat memangkas waktu perjalanan.
mau berpergian gitu cukup enak. Delanggu, ini kiri Delanggu, itu lurus teman-teman ke arah Jogja ya. Kalau ini ada truk besar. Ini ke arah timur teman-teman, menuju arah timur. Saya bisa nyalip kah? Kalau nanti dia kanan, saya nyalip. Oh, dia ambil kanan, saya akan ambil kiri. Oke. Truk besar ya teman-teman. Sampai di sini 25 menit. Jadi perjalanan saya dari Karanganyar ke Bak Kramat sampai di Polanharjo Klaten 25 menit ya teman-teman. Itu kalau berangkatnya tadi sekitar 27 menit, selisih sedikit. Yang padat itu malah setelah keluar dari Karanganyar ya teman-teman, exit tol ke Bak Kramat itu ke arah lewat jalan umum Sragen Solo itu malah rame tadi. Nah, kita sampai di sini, Didit. Terlihat angkanya berapa? Nggak kelihatan ya teman-teman di kamera. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan tentunya. Ini hanya sebuah video dokumentasi ya. Itu semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih.